menengok alam semesta, kehidupan, dan manusia. Kehidupan adalah sebuah simfoni, sebuah tarian kompleks yang dimainkan oleh berbagai komponen yang saling terkait. Di jantung simfoni kehidupan, terdapat homeostasis, sebuah keseimbangan dinamis yang menjaga agar melodi tetap harmonis. Tubuh manusia, bagaikan orkestra yang terampil, secara konstan mengatur suhu, kadar gula darah, dan tekanan darah, memastikan bahwa semua instrumennya berfungsi dengan baik. Kehidupan bukan hanya tentang keberadaan, tetapi juga tentang kelanjutan. Reproduksi, bagaikan seorang komposer yang ulung, menciptakan keturunan yang mewarisi melodi leluhur mereka, memastikan bahwa simfoni kehidupan terus dimainkan. Setiap makhluk hidup, bagaikan alat musik yang diukir dengan tangan terampil, tumbuh dan berkembang. Dari benih kecil menjadi pohon raksasa, dari bayi mungil menjadi manusia dewasa, alur kehidupan membawa setiap individu menuju potensi penuhnya. Metabolisme, bagaikan aliran energi yang tak terputus, memungkinkan kehidupan untuk terus berputar. Energi dari makanan diubah menjadi bahan bakar yang menggerakkan setiap gerakan, setiap pemikiran, dan setiap denyut nadi. Kehidupan tidak statis, melainkan dinamis dan penuh dengan perubahan. Adaptasi, bagaikan penari yang fleksibel, memungkinkan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan irama baru, melodi baru, dan tantangan baru. Simfoni kehidupan tidak hanya dimainkan di masa kini, tetapi juga diukir oleh masa lalu dan diarahkan ke masa depan. Evolusi, bagaikan konduktor yang bijaksana, memimpin simfoni ini melalui perubahan dan perkembangan selama bergenerasi. Kehidupan bukan hanya tentang internal, tetapi juga tentang interaksi dengan dunia luar. Iritabilitas, bagaikan antena yang sensitif, memungkinkan makhluk hidup untuk merasakan dan merespon perubahan di sekitarnya. Kehidupan tidak acak, melainkan terstruktur dan terorganisir, dari sel-sel kecil yang bagaikan not-not individual, hingga organ-organ kompleks yang bagaikan bagian-bagian orkestra. Kehidupan tersusun dengan rapi dan harmonis. Sains, dengan definisinya, tentang kehidupan, memberikan kita sebuah narasi yang menarik tentang esensi kehidupan. Narasi ini, bagaikan simfoni yang belum selesai, terus berkembang, dan diperkaya dengan penemuan-penemuan baru. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan melodi kehidupan terus berputar, menantang kita untuk terus belajar dan memahami. Bayangkan sebuah dunia purba, jutaan tahun silam, di hutan lebat Afrika. Nenek moyang kita hidup di atas pepohonan, berayun dari cabang ke cabang dengan gesitnya. Makhluk kecil ini, mirip kera, memiliki naluri untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Seiring waktu, perubahan iklim mengubah habitat mereka. Hutan mulai tergantikan oleh padang rumput yang luas. Nenek moyang kita dipaksa untuk beradaptasi. Mereka mulai turun dari pohon dan berjalan di tanah dengan dua kaki. Evolusi pun terjadi. Muncullah Australopithecus, hominid bipedal dengan otak yang lebih besar. Mereka menjelajah savana, mencari makanan, dan berlindung dari predator. Kemampuan mereka untuk membuat alat batu sederhana membantu mereka bertahan hidup. Berjuta tahun kemudian, genus Homo muncul. Homo habilis, dengan tangan yang lebih cekatan, mampu membuat alat batu yang lebih kompleks. Api pun mulai dikuasai, menghangatkan mereka di malam yang dingin, dan membantu mereka mengolah makanan. Homo erectus, dengan tubuh yang lebih tegak dan otak yang lebih besar, menjelajah keluar dari Afrika. Mereka menyebar ke Asia dan Eropa, beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Di Eropa, Homo neanderthalensis berkembang. Mereka memiliki tubuh yang kuat dan mampu bertahan hidup di iklim dingin. Namun, mereka perlahan digantikan oleh Homo sapiens, spesies manusia modern. Homo sapiens, dengan otak yang lebih besar dan kemampuan bahasa yang kompleks, mampu mengembangkan budaya dan teknologi yang canggih. Mereka membangun peradaban, berlayar di lautan, dan menjelajahi seluruh penjuru dunia. Evolusi manusia adalah kisah yang panjang dan luar biasa, dari nenek moyang kita yang sederhana di hutan Afrika, hingga manusia modern dengan segala kecanggihannya. Perjalanan evolusi ini penuh dengan adaptasi, inovasi, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Kisah ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah makhluk statis, melainkan produk dari proses evolusi yang berkelanjutan.
kita terus berevolusi dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Masa depan manusia masih penuh misteri, namun, satu hal yang pasti, evolusi akan terus membentuk spesies kita, membawa kita ke arah yang belum diketahui. Bayangkan diri kita sebagai patung tanah liat, tubuh kita adalah batu yang kokoh, diukir sempurna membentuk otot, tulang, dan organ. Ini adalah bagian fisik kita, fondasi kokoh yang memungkinkan untuk bergerak, merasakan, dan hidup. Tapi patung tanpa ruh, hanyalah patung, begitu juga manusia. Di dalam pikiran, bagaikan api kecil yang berkelap-kelip, memicu imajinasi, pemikiran, dan emosi. Keingintahuan, cinta, dan takut. Inilah orkestra emosi yang membuat kita, sebagai manusia, tak berhenti di situ. Kita hidup berkelompok, saling terhubung bagaikan benang-benang sutra. Keluarga, teman, dan komunitas membentuk jaringan sosial, memberikan rasa terhubung, identitas, dan tempat di dunia. Nilai-nilai dan kepercayaan bersulam di benang ini, membentuk karakter dan tujuan. Tapi ada lagi dimensi manusia, sehalus embusan angin. Ini adalah jiwa spiritual kita, pencarian makna dan tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Apakah itu kepercayaan pada Tuhan, cinta pada alam, atau dedikasi pada kebaikan? Ia memberikan makna dan arah pada perjalanan hidup kita. Patung tanah liat kini dihidupkan. Fisik, pikiran, sosial, dan spiritual. Keempat komponen ini berpadu, terjalin harmonis layaknya patung yang dipenuhi cahaya. Inilah diri kita, sebuah karya seni Tuhan yang terus berevolusi dengan setiap pengalaman, pilihan, dan interaksi. Kisah manusia tidak hanya dibentuk oleh satu komponen, tapi oleh tarian sinergis mereka. Terkadang fisik sakit dapat memengaruhi emosi. Pengalaman sosial mungkin mengubah pandangan kita tentang dunia, dan pencarian spiritual bisa jadi memandu keputusan terbesar kita. Hidup adalah proses terus-menerus memahami dan menyeimbangkan komponen-komponen ini, menjaga kesehatan fisik, melatih pikiran, membangun hubungan yang bermakna, dan mencari makna hidup kita sendiri. Jadi, siapakah diri kita sebenarnya? Bukan hanya patung tanah liat, tapi sebuah kisah yang ditulis setiap hari dengan tinta dari pengalaman, cinta, dan pencarian makna. Lebih jauh lagi, mari kita coba melihat proses terbentuknya alam semesta. Menurut sains, terdapat beberapa teori tentang proses terbentuknya alam semesta, namun teori yang paling banyak diterima dan didukung oleh para ilmuwan adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta tercipta dari sebuah titik tunggal atau singularitas yang sangat panas dan padat. Titik ini memiliki volume enorm dan mengandung seluruh energi dan materi yang ada di alam semesta. Sekitar 13,8 miliar tahun lalu, terjadi ledakan dahsyat pada titik tunggal tersebut. Ledakan ini menyebabkan alam semesta mengembang dengan sangat cepat dan panas. Seiring dengan proses ekspansi, alam semesta mulai mendingin, materi mulai terbentuk dari energi yang tercipta saat ledakan Big Bang. Materi pertama yang terbentuk adalah partikel-partikel dasar seperti elektron, proton, dan neutron. Partikel-partikel dasar ini kemudian bergabung dan membentuk atom-atom seperti hidrogen dan helium. Atom-atom ini kemudian bergabung dan membentuk molekul-molekul. Molekul-molekul ini kemudian berkumpul di bawah pengaruh gravitasi dan membentuk bintang-bintang. Bintang-bintang ini kemudian berkumpul dan membentuk galaksi-galaksi. Alam semesta terus mengembang dan berevolusi hingga saat ini. Bintang-bintang baru terus terbentuk, galaksi-galaksi baru terus bermunculan, dan planet-planet baru terus terbentuk. Proses terbentuknya bumi. Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, sebuah awan gas dan debu raksasa yang disebut nebula matahari mulai runtuh karena gravitasinya sendiri. Di dalamnya, partikel-partikel mulai saling bertabrakan dan memanas, membentuk piringan padat di pusatnya. Material di piringan ini terus tertarik ke pusat, membentuk protobintang. Tekanan dan suhu yang ekstrem di inti memicu reaksi fusi nuklir, di mana hidrogen diubah menjadi helium, melepaskan energi dalam jumlah besar. Sekitar 100 juta tahun, inti bintang baru ini cukup panas dan stabil, menandakan kelahiran matahari. Sisa materi di piringan mengelilingi matahari yang baru lahir. Melalui proses akresi,
material ini menggumpal dan membentuk planetesimal atau benda langit kecil mirip asteroid. Planetesimal bertabrakan dan bergabung, semakin besar hingga akhirnya terbentuk planet-planet, termasuk bumi. Bumi awal sangat panas dan tidak memiliki atmosfer. Kawah bertabrakan dalam bumi secara konstan, meninggalkan jejak yang masih bisa dilihat saat ini. Gas vulkanik membentuk atmosfer awal bumi yang didominasi oleh metana, amonia, dan karbon dioksida. 4,5 miliar tahun lalu, terjadi tabrakan raksasa antara bumi muda dengan objek seukuran Mars. Material yang terlepas akibat tabrakan ini, kemudian tertarik kembali ke bumi, membentuk bulan. Air diperkirakan dibawa oleh asteroid dan komet yang menghantam bumi. Karbon dioksida perlahan-lahan bereaksi dengan air, membentuk karbonat dan melepaskan oksigen. Aktivitas vulkanik terus berkontribusi pada perubahan atmosfer hingga sekitar 2 miliar tahun lalu, ketika fotosintesis oleh cyanobacteria mulai menghasilkan oksigen dalam jumlah besar. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, di lingkungan laut purba yang kaya akan bahan kimia organik, muncul kehidupan pertama berupa mikroorganisme sederhana. Melalui evolusi selama miliaran tahun, kehidupan berkembang ke bentuk yang lebih kompleks dan beragam, hingga mencapai keanekaragaman hayati yang kita lihat saat ini. Proses geologis seperti lempeng tektonik terus membentuk benua dan lautan. Iklim bumi mengalami perubahan drastis selama sejarahnya, termasuk zaman es dan periode hangat. Kehidupan terus berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Hewan berevolusi dari sel tunggal sederhana sekitar 600 juta tahun lalu. Berikut adalah proses evolusi hewan. 1. Asal-usul bahan kimia organik. Bahan kimia organik, seperti asam amino dan nukleotida, yang merupakan penyusun dasar kehidupan, mungkin berasal dari beberapa sumber, seperti meteorit. Benda langit ini membawa senyawa organik yang kompleks ke bumi. Aktivitas vulkanik. Letusan gunung berapi mengeluarkan gas dan senyawa yang dapat bereaksi dan membentuk senyawa organik. Sintesis abiotik. Senyawa organik dapat terbentuk secara spontan dari bahan anorganik di lingkungan laut purba. 2. Subpurba. Di lautan purba, senyawa organik terakumulasi dan bereaksi dalam subpurban. Reaksi kimia ini menghasilkan molekul yang lebih kompleks, seperti polimer RNA dan DNA. 3. Dunia RNA. RNA mungkin merupakan molekul kehidupan pertama. RNA dapat mengkatalisis reaksi kimianya sendiri dan bereplikasi, memungkinkan evolusi awal kehidupan. 4. Protobion. Vesikal membran sederhana, disebut protobion, mungkin terbentuk dari lipid. Protobion ini mampu menampung molekul organik dan RNA, dan mungkin menjadi sel pertama. 5. Evolusi fotosintesis. Fotosintesis, proses yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, berkembang sekitar 5 miliar tahun lalu. Fotosintesis memungkinkan evolusi organisme autotrof, seperti cyanobacteria, yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. 6. Evolusi sel eukariotik. Sekitar 2 miliar tahun lalu, sel eukariotik yang memiliki nukleus dan organel sen muncul. Sel eukariotik memungkinkan kompleksitas kehidupan yang lebih tinggi, seperti organisme multiseluler. 7. Diversifikasi kehidupan. Dari leluhur eukariotik, berbagai jenis organisme berevolusi melalui proses seleksi alam. Diversifikasi ini menghasilkan keanekaragaman hayati yang luar biasa yang kita lihat di bumi saat ini. 8. Koloni flagellata. Sekitar 1,5 miliar tahun lalu, koloni flagellata mungkin merupakan nenek moyang hewan. Flagellata ini berevolusi menjadi organisme multiseluler sederhana dengan spesialisasi sel. 9. Metazoa. Sekitar 600 juta tahun lalu, hewan sejati atau metazoa muncul. Metazoa memiliki tubuh yang tersusun atas berbagai jenis sel dan organ, serta kemampuan untuk bergerak dan bereaksi terhadap lingkungan. Dari leluhur metazoa, berbagai jenis hewan berevolusi melalui proses seleksi alam. Diversifikasi ini menghasilkan keanekaragaman hayati hewan yang luar biasa yang kita lihat di bumi saat ini. Berikut adalah beberapa filum hewan utama. Porifera, hewan berpori. Hewan sederhana dengan tubuh berpori untuk menyaring air dan makanan. Eidaria, hewan berongga.
Hewan dengan rongga gastrovaskular untuk pencernaan, seperti ubur-ubur dan karang. Platyhelminthes. Cacing pipih, hewan bertubuh pipih dengan sistem pencernaan dan saraf sederhana. Nematoda. Cacing gelang, hewan bertubuh bulat dengan sistem pencernaan dan reproduksi yang kompleks. Annelida, cacing bersegmen, hewan bertubuh bersegmen dengan sistem saraf dan peredaran darah yang lebih kompleks. Molluska. Hewan lunak, hewan bertubuh lunak dengan cangkang, seperti siput dan kerang. Arthropoda. Hewan berkaki bersendi, hewan dengan kerangka luar dan kaki bersendi, seperti serangga dan kepiting. Echinodermata, hewan berkulit berduri, hewan dengan tubuh berduri dan sistem pembuluh air, seperti bintang laut dan landak laut. Chordata, hewan bertulang belakang. Sekitar 530 juta tahun lalu, dari nenek moyang invertebrata, chordata berevolusi menjadi berbagai kelompok, yaitu Agenata, ikan tanpa rahang, seperti hadfish dan lamprey. Chondrichthyes, ikan bertulang rawan, seperti hiu dan pari. Osteichthyes, ikan bertulang keras, seperti tuna dan salmon. Amfibi, hewan yang hidup di air dan darat, seperti katak dan salamander. Reptil, hewan yang hidup di darat dan berdarah dingin, seperti ular dan kura-kura. Burung, hewan yang memiliki bulu dan sayap dan dapat terbang. Mamalia, hewan yang memiliki kelenjar susu dan melahirkan anaknya. Faktor-faktor yang mendorong evolusi hewan adalah seleksi alam, adaptasi yang menguntungkan untuk bertahan hidup dan bereproduksi diwariskan ke generasi berikutnya. Perubahan iklim, perubahan lingkungan mendorong evolusi ciri-ciri baru. Migrasi, penyebaran hewan ke berbagai wilayah memicu adaptasi terhadap lingkungan baru. Sekitar 7 juta tahun lalu, manusia dan kera besar seperti simpans dan gorila memiliki nenek moyang yang sama. Nenek moyang ini hidup di Afrika dan kemungkinan besar adalah primata arboreal atau hidup di pohon. Sekitar 4 juta tahun lalu, muncullah Australopithecus, hominid bipedal berjalan dengan 2 kaki yang memiliki otak lebih besar dibandingkan nenek moyangnya. Spesies Australopithecus yang terkenal adalah Lucy atau Australopithecus afarensis. Sekitar 2,8 juta tahun lalu, genus Homo muncul, spesies Homo awam, seperti Homo habilis, mulai membuat alat batu dan menggunakan api. Sekitar 9 juta tahun lalu, Homo erectus muncul. Mereka memiliki tubuh yang lebih tegak, otak yang lebih besar, dan mampu membuat alat batu yang lebih kompleks. Homo erectus adalah spesies hominid pertama yang bermigrasi keluar dari Afrika. Sekitar 400.000 tahun lalu, Homo neanderthalensis muncul di Eropa. Mereka memiliki tubuh yang kuat, otak yang besar, dan mampu menggunakan api dan membuat alat yang kompleks. Sekitar 300.000 tahun lalu, Homo sapiens muncul di Afrika. Mereka memiliki otak yang lebih besar, kemampuan bahasa yang kompleks, dan mampu mengembangkan budaya dan teknologi yang lebih maju. Homo sapiens perlahan bermigrasi ke seluruh bagian bumi dan menjadi spesies manusia yang paling dominan. Selain faktor seleksi alam, ada beberapa faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap evolusi manusia, seperti perkawinan silang. Perkawinan silang antara spesies hominid yang berbeda mungkin telah menghasilkan hibrida dengan sifat yang menguntungkan. Mutasi genetik. Mutasi pada gen dapat menghasilkan perubahan fenotipik yang menguntungkan. Drift genetik. Perubahan frekuensi gen dalam populasi kecil secara acak dapat menghasilkan adaptasi baru. Prinsip dasar evolusi makhluk hidup. Evolusi adalah proses yang kompleks dan penting untuk memahami kesejahteraan kehidupan di bumi. Evolusi tidak mengacu pada perubahan individu, melainkan perubahan kolektif pada suatu kelompok makhluk hidup dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan ini terjadi pada tingkat genetik, yaitu pada frekuensi alam, yang merupakan variasi gen yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. Evolusi didorong oleh beberapa mekanisme utama, yaitu seleksi alam. Individu dengan sifat yang menguntungkan dalam lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya. Seiring waktu, sifat yang menguntungkan ini akan menjadi lebih umum dalam populasi. Mutasi. Mutasi adalah perubahan acak pada DNA yang dapat menghasilkan alel baru,
mutasi dapat memberikan variasi baru dalam populasi yang dapat menjadi bahan baku untuk seleksi alam. Aliran gen. Aliran gen adalah perpindahan aler dari satu populasi ke populasi lain. Hal ini dapat terjadi melalui migrasi, kawin silang, atau peristiwa lainnya. Hanyutan genetik. Hanyutan genetik adalah perubahan frekuensi alel secara acak akibat peristiwa yang tidak terduga, seperti bencana alam atau perubahan lingkungan. Evolusi tidak memiliki tujuan akhir atau kesempurnaan. Makhluk hidup terus berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang selalu berubah. Berikut adalah beberapa contoh proses evolusi. 1. Evolusi pada burung finch di Kepulauan Galapagos. Charles Darwin mengamati bahwa burung finch di Kepulauan Galapagos memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan makanan mereka. Burung finch dengan paruh yang panjang dan tipis lebih baik dalam memakan serangga, sedangkan burung finch dengan paruh yang pendek dan tebal lebih baik dalam memakan biji. Hal ini menunjukkan bahwa burung finch telah berevolusi dari nenek moyang yang sama, dan adaptasi mereka terhadap makanan yang berbeda telah menyebabkan perbedaan dalam bentuk paruh mereka. 2. Evolusi resistensi antibiotik pada bakteri. Ketika bakteri terpapar antibiotik, beberapa bakteri dapat bermutasi dan menjadi resisten terhadap antibiotik tersebut. Bakteri resistan ini lebih mungkin untuk bertahan hidup dan berproduksi, sehingga mewariskan resistensi antibiotik kepada keturunannya. Hal ini menyebabkan peningkatan frekuensi resistensi antibiotik dalam populasi bakteri. 3. Evolusi kaki depan paus. Paus berevolusi dari mamalia darat berkaki 4. Seiring waktu, kaki depan mereka berubah menjadi sirip yang membantu mereka berenang. 4. Evolusi sayap pada kelelawar. Kelelawar berevolusi dari mamalia kecil yang tidak dapat terbang. Seiring berjalannya waktu, mereka mengembangkan sayap yang terbuat dari membran kulit yang direntangkan antara jari-jari tangan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk terbang dan mencari makan di malam hari. 5. Evolusi mata pada manusia. Mata manusia telah berevolusi selama jutaan tahun untuk memungkinkan kita melihat dengan jelas dalam berbagai kondisi pencahayaan. Mata kita memiliki lensa yang dapat fokus pada cahaya, dan retina yang mengandung sel-sel peka cahaya yang dapat mendeteksi warna dan detail. 6. Evolusi sistem kekebalan tubuh pada manusia. Sistem kekebalan tubuh manusia telah berevolusi untuk melindungi kita dari penyakit. Sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali dan menyerang patogen, seperti bakteri dan virus. 7. Evolusi bahasa pada manusia. Bahasa manusia telah berevolusi memungkinkan kita berkomunikasi secara kompleks dan berbagi informasi. Bahasa memungkinkan kita untuk bekerja sama, membangun hubungan, dan mengembangkan budaya. Contoh-contoh ini hanyalah sebagian kecil dari banyak contoh evolusi yang dapat ditemukan di alam. Evolusi adalah proses yang berkelanjutan yang telah menghasilkan keragaman kehidupan yang luar biasa di bumi. Evolusi kognitif Homo sapiens merupakan salah satu fenomena paling menarik dalam sejarah evolusi manusia. Kemampuan kognitif yang superior telah memungkinkan Homo sapiens untuk mencapai hal-hal luar biasa, seperti membangun peradaban, mengembangkan teknologi canggih, dan menciptakan karya seni dan budaya yang indah. Sekitar 70.000 tahun lalu, Homo sapiens mengalami revolusi kognitif yang mengubah cara berpikir dan berperilaku mereka. Kemampuan untuk menggunakan bahasa simbolis, berimajinasi, dan berkolaborasi secara fleksibel menjadi ciri khas spesies ini. Faktor-faktor yang membentuk kognitif manusia. Kognitif manusia yang mengacu pada kemampuan untuk berpikir, belajar, dan memahami, dibentuk oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama. 1. Genetika. DNA mewariskan kecenderungan untuk mengembangkan kemampuan kognitif tertentu, seperti kecerdasan, memori, dan bahasa. Gen dapat memengaruhi struktur dan fungsi otak, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan kognitif. 2. Lingkungan. Faktor prenatal seperti nutrisi ibu dan paparan racun dapat memengaruhi perkembangan otak janin. Pengalaman awal masa kanak-kanak, seperti stimulasi kognitif dan interaksi sosial, sangat penting untuk perkembangan kognitif. Faktor lingkungan seperti pendidikan, akses informasi, dan budaya
juga memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif. 3. Otak. Otak adalah organ fisik yang bertanggung jawab atas kognisi. Perkembangan otak yang sehat dan normal sangat penting untuk kemampuan kognitif yang optimal. Faktor-faktor seperti cedera otak, penyakit, dan kekurangan gizi dapat memengaruhi fungsi otak dan kemampuan kognitif. 4. Interaksi gen dengan lingkungan. Perkembangan kognitif bukan hanya hasil dari gen atau lingkungan. Interaksi antara gen dan lingkungan memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan kognitif individu. Contohnya, individu dengan gen yang terkait dengan kecerdasan tinggi mungkin memiliki potensi kognitif yang lebih tinggi, tetapi potensi tersebut hanya dapat terwujud dalam lingkungan yang mendukung dan menstimulasi. Faktor-faktor lain seperti nutrisi, kekurangan gizi, terutama selama masa pertumbuhan dan perkembangan, dapat memengaruhi kemampuan kognitif. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan otak dan fungsi kognitif. Stres kronis dapat memengaruhi struktur dan fungsi otak dan secara negatif memengaruhi kemampuan kognitif. Penyakit. Beberapa penyakit, seperti Alzheimer dan Parkinson, dapat menyebabkan penurunan kognitif. Manusia adalah makhluk kompleks yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Berikut adalah beberapa komponen utama yang membentuk manusia. 1. Fisik. Tubuh manusia terdiri dari berbagai organ dan sistem yang bekerja sama untuk menunjang kehidupan. Komponen fisik ini meliputi kerangka, memberikan struktur dan support pada tubuh. Otak, menggerakkan tubuh dan memungkinkan aktivitas fisik. Organ, menjalankan fungsi vital seperti pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah. Sistem saraf, mengontrol dan mengatur seluruh fungsi tubuh. 2. Psikologis. Pikiran manusia terdiri dari berbagai proses mental, seperti kognisi, emosi, dan motivasi. Komponen psikologis ini meliputi kognisi, kemampuan untuk berpikir, belajar, dan memahami. Emosi, perasaan, dan sensasi yang memengaruhi perilaku dan pikiran. Motivasi, kekuatan yang mendorong manusia untuk bertindak dan mencapai tujuan. 3. Sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam kelompok dan berinteraksi dengan orang lain. Komponen sosial ini meliputi identitas, rasa memiliki dan koneksi dengan kelompok atau komunitas. Hubungan, interaksi dan koneksi dengan orang lain, seperti keluarga, teman, dan pasangan. Nilai-nilai, prinsip dan keyakinan yang dianut dan dipegang teguh. 4. Spiritual. Spiritualitas manusia berkaitan dengan pencarian makna dan tujuan hidup. Komponen spiritual ini meliputi kepercayaan, keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi, atau sistem kepercayaan tertentu. Nilai-nilai moral, prinsip tentang benar dan salah yang memandu perilaku. Tujuan hidup, makna dan arah yang ingin dicapai dalam hidup. Komponen-komponen tersebut tidak terpisahkan, tetapi saling terkait dan saling mempengaruhi. Contohnya, kesehatan fisik dapat memengaruhi kesehatan mental, dan pengalaman sosial dapat memengaruhi perkembangan kognitif. Kesimpulan. Manusia adalah makhluk holistik yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait. Memahami komponen-komponen ini dapat membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri dan orang lain, serta meningkatkan kualitas hidup, termasuk dalam aspek pengasuhan dan pendidikan. Melalui perspektif sains naturalis ini, kita mendapatkan pegangan bagaimana mekanisme dalam kehidupan, alam semesta, dan manusia itu sendiri. Dengan perspektif yang lebih luas dan beragam, kita dapat mengupayakan bentuk pendidikan yang optimal bagi generasi. Mari belajar bersama.